Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kanojo Kanojo Season 2 episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkannya Shino yang saat ini meminta Saki untuk datang ke acara festival kembang api karena dirasa momen tersebut bisa membuat Saki lebih dekat dengan Naoya. Saki yang mendengarnya pun terlihat agak malu-malu karena ia berniat untuk melakukan kisu pertamanya dengan Naoya ketika ia dan Naoya datang ke festival kembang api. Shino yang mengetahuinya pun spontan merasa terheran-heran dengan Saki karena Saki yang belum pernah berkisu dengan Naoya. Ditambah lagi karena Nagisa sudah pernah mengkisu pipi Naoya, sehingga kini Shino pun mengajak Saki bertemu Naoya agar Saki bisa berkisu dengan Naoya saat ini juga. Seketika itu mereka yang ada di sana pun merasa sangat terkejut dengan perkataan tiba-tiba dari Shino. Lantas di sini Saki pun mencoba menyangkalnya bahwa bukankah lebih baik Saki melakukannya ketika festival kembang api sebab di momen tersebut bisa membangkitkan suasana yang bagus. Namun Shino merasa tidak yakin bahwa nantinya akan timbul suasana bagus yang mana jika Saki terus menundanya maka Saki tidak akan pernah berkisu dengan Naoya. Seketika itu Saki pun tak bisa berkata-kata karena yang dikatakan Shino ada benarnya juga. Dan karena merasa Saki ingin membuat suasana yang bagus, sehingga kini Naoya pun menjadikan ruangannya menjadi gelap dan dengan hanya menyalakan satu lilin saja di sana. Yang mana dengan itu bisa menimbulkan suasana romantis agar dirinya dan Saki bisa saling berkisu. Dan di sini awalnya Saki terlihat agak ragu karena ia akan melakukan kisu untuk pertama kalinya. Selain itu, karena saat ini sedang ada Nagisa dan juga Shino, sehingga membuat Saki pun makin merasa ragu. Lantas di sini Nagisa pun memberi semangat kepada Saki bahwasanya Saki harus melakukannya terlebih dulu karena ia juga merasa tak enak jika dirinya berkisu terlebih dulu dengan Naoya. Selain itu, di sini Naoya juga menegaskan kepada Saki bahwa perasaan cintanya kepada Saki tidak pernah berubah sejak dulu. Saki yang mendengarnya pun merasa cukup baper sehingga kini ia pun telah siap untuk berkisu dengan Naoya. Dan meskipun awalnya Saki sudah siap, namun kini tiba-tiba ia memutuskan untuk tidak melakukannya sekarang karena akan lebih bagus jika ia melakukannya ketika festival kembang api. Waktu festival pun telah tiba. Di saat para gadis yang telah siap menunggu Naoya di luar, rupanya saat ini Mirika juga ikutan bersama mereka karena Mirika tentu ingin berduaan bersama Naoya ketika festival nanti. Lantas ketika Naoya telah keluar, di sini ia pun dibuat takjub dengan kedua pacarnya yang terlihat sangat imut ketika mengenakan yukata. Tidak hanya itu, di sini Naoya juga memuji kecantikan Shino yang juga terlihat cocok dengan yukata yang dikenakan. Namun ketika Mirika bertanya tentang penampilannya kepada Naoya, di sini Naoya pun menanggapinya dengan biasa saja karena dirasa kehadiran Mirika malah membuat Naoya merasa cemas. Dan tak lama setelah itu, sesampainya mereka di lokasi, lantas di sini Naoya pun membelikan berbagai makanan yang ada di sana karena sepertinya Saki sudah mulai lapar sejak tadi. Lalu karena merasa tidak mau dikucilkan, di sini Mirika pun mencoba untuk caper terhadap Naoya dengan ia yang membelikan jajanan pisang coklat. Namun belum sampai Naoya memakannya, di sini Saki tiba-tiba yang malah memakannya karena Saki sudah mengetahui jika Naoya tidak suka dengan makanan yang terlalu manis. Lantas saat ini Mirika pun pergi kembali mengambil kameranya karena ia ingin mengabadikan momen pada hari ini. Lalu sedangkan untuk Naoya dan juga yang lain, kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan sembari mereka yang menikmati bazar yang ada di sana. Lalu ketika berada di tengah perjalanan, di sini Shino mencoba memperingati Naoya untuk jangan berfokus kepada wanita-wanita lain agar Naoya bisa memperlakukan Saki dengan baik pada hari ini. Namun tanpa disadari, rupanya kini mereka malah berpisah dengan Saki dan juga Nagisa di saat Naoya dan Shino sedang saling ngobrol. Dan karena banyaknya pengunjung yang datang, sehingga membuat mereka merasa kesulitan menghubungi Saki. Lalu ketika Shino meminta Naoya untuk berpencar, di sini Naoya malah menolong gadis kecil yang juga terpisah dari teman-temannya.
Shino yang tahu pun tentu merasa sangat geram dan ia pun berusaha untuk menangani gadis tersebut agar Naoya bisa segera pergi mencari Saki. Namun tak disangka saat ini tiba-tiba Shino malah terjatuh karena sandalnya yang tiba-tiba terputus. Dan di sini awalnya Shino meminta Naoya untuk pergi mencari Saki dan tanpa memperdulikan tentang keadaannya saat ini. Namun karena Naoya tidak tega melihat teman Saki yang sedang kesulitan, sehingga kini Naoya pun memutuskan menggendong Shino beserta gadis kecil tersebut. Lalu setelah Naoya mengantar gadis itu kepada teman-temannya, saat ini Naoya pun hendak mengantar Shino pergi menuju ke tempat medis. Dan saat di tengah perjalanan, di sini Shino bertanya-tanya kepada Naoya, mengapa pria sebaik Naoya malah menduakan Saki? Yang jelas-jelas hal tersebut malah membuat Saki merasa patah hati. Lantas di sini Naoya pun menjelaskan bahwa sebenarnya ia juga sadar jika yang ia lakukan tersebut tidaklah tepat. Namun karena kala itu dirinya terlanjur jatuh hati kepada Nagisa, sehingga membuatnya pun memilih untuk mengungkapkannya kepada Saki daripada ia harus diam-diam mencintai Nagisa tanpa sepengetahuan Saki. Shino yang mendengarnya pun spontan teringat dengan yang ia lakukan tempo lalu, yang mana ia juga hampir membuat Saki tersakiti karena dirinya yang hendak mengkisu Naoya. Lalu tak lama setelah itu, ketika mereka telah sampai di tempat medis, di sini Shino meminta Naoya untuk segera mencari Saki sebelum kembang api di sana diluncurkan. Namun alasan lain Shino meminta Naoya untuk segera pergi karena ia tidak ingin perasaan cintanya kepada Naoya malah semakin besar jikalau dirinya terlalu berlama-lama bersama dengan Naoya. Lantas ketika Naoya sedang pergi mencari Saki dan juga Nagisa, tiba-tiba di tengah perjalanan ia pun dicegah oleh Mirika yang saat ini kebetulan sedang berada di sana. Yang mana seperti biasa di sini Mirika mencoba caper kepada Naoya agar Naoya bisa menyadari tentang pesona dari dirinya. Lalu ketika Mirika mencoba mengajak Naoya menonton kembang api bersama, saat ini Naoya pun malah langsung melewati Mirika begitu saja tanpa mengatakan sepatah kata apapun dengan Mirika. Seketika itu Mirika pun spontan merangkul Naoya dan meminta Naoya untuk memberikan waktu sebentar bersamanya. Namun Naoya pun tentu membantahnya karena ia ingin segera mencari Saki dan juga Nagisa. Dan meskipun Mirika mencoba mencari simpati dari Naoya, di sini Naoya pun tetap tidak memperdulikan Mirika karena waktu peluncuran kembang api akan segera dimulai. Lalu karena tak mau menyerah, saat ini Mirika mencoba mengejar Naoya dan ia juga sampai membuat Naoya terjatuh ke sebuah gang agar ia bisa menghentikan Naoya yang sedang berlari. Lantas kini Mirika meminta Naoya untuk memperhatikan dirinya sebentar agar Naoya bisa timbul perasaan suka terhadap dirinya. Namun di sini laki-laki Naoya pun menegaskan bahwa yang ia cintai hanyalah kedua pacarnya yakni Saki dan juga Nagisa. Lalu kini Mirika pun mencoba meyakinkan pesonanya kepada Naoya dengan beberapa video yang ia upload pada channel YouTube-nya yang sebelumnya selalu ditonton oleh Naoya. Lantas di sini Naoya pun menegaskan bahwa sejak bertemu dengan Mirika, saat itu ia telah berhenti menonton video dari Mirika. Mirika yang mendengarnya pun spontan merasa sangat shock karena video yang selama ini ia tujukan kepada Naoya hanyalah sia-sia saja. Dan saking terkejutnya, di sini Mirika sampai meneteskan air matanya tepat di hadapan Naoya. Lalu di sini Mirika pun mencoba bertanya kepada Naoya apakah videonya sudah tidak lagi menarik sampai membuat Naoya tega tidak pernah menonton videonya. Dan ternyata alasan Naoya tidak pernah mampir ke channel Mirika karena ia cemas akan timbul perasaan suka terhadap Mirika jika dirinya tetap menonton video yang diupload Mirika. Mirika yang mendengarnya pun hanya bisa terdiam, yang mana di sini Mirika pun merasa bahwa masih ada harapan Naoya bisa mencintai dirinya. Lalu setelah Naoya pergi meninggalkan Mirika, saat ini kita diperlihatkan Saki dan juga Nagisa, yang mana di sini mereka berdua terlihat sangat panik karena Naoya yang belum kunjung terlihat ketika kembang api telah diluncurkan. Lalu saat ini Saki dan juga Nagisa berencana berpencar mencari Naoya agar mereka bisa menikmati peluncuran kembang api bersama-sama. Oke, untuk pembahasan anime Kanojo Mukanojo season 2 episode ketiga cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.